Hai guys, welcome to Toa Podcast. Kita lagi banyak promo-promo nih sebenarnya buat karyawan BUMN. Cukup membawa kartu karyawan BUMN-nya gitu. Selain di Indonesia, kita juga punya cabang apotik di Arab, yaitu di Jeddah, Madinah, sekitar 30-an kalau nggak salah. Yang terdepan nih saat ini salah satunya adalah Korea Selatan. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Saat ini, sekarang ini aman untuk beroperasi normal. Masker, sanitizer, informasi yang diintegrasi dalam bentuknya namanya KIPES. Jadi pegawai bisa mengakses kepala apoteknya saya nggak mau nyebut angka, tapi kebanyakan diisi oleh milenial. Jadi di sini alhamdulillah nih, bosku nih, atasanku nih orangnya koordinasi banget gitu, maksudnya enak gitu ya. Jadi kita juga ya menanggapi hal tersebut enjoy aja ya. Nah, kalau mau beli apapun ada di Apotek Kimia Farma untuk untuk menghadapi new normal ini. Di masa pandemi ini penting banget nih untuk ningkatin imun tubuh kita. Salah satunya adalah dengan minum vitamin. Kemarin gue ke apotek dekat rumah gue, yaitu Apotek Kimia Farma. Ternyata Kimia Farma itu BUMN loh. Dan Kimia Farma itu bukan cuma apotek, tapi juga punya klinik kecantikan, klinik kesehatan, bahkan laboratorium klinik. Kali ini Tol Podcast bakalan ngasih giveaway untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Caranya, simak sampai selesai obrolan Tol Podcast episode kali ini dan stay tune di Instagramnya Tol Podcast. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Nisa, Corporate Communication Kimia Farma. Halo Nisa. Halo Des, akhirnya kita berjumpa lagi dengan Nisa dari Kimia Farma. Iya, setelah beberapa kali reschedule ya kita. Kenalin diri dulu boleh, Nis? Oke. Halo, saya Siti Anissa Husnu, atau biasa dipanggil Nisa. Saya sebagai Corporate Communication Eksternal di PT Kimia Farma Persero Tbk. Oke. Nis, ngomongin tentang Kimia Farma. Yang masyarakat awam tahu adalah Kimia Farma, kalau misalnya kita mau cari obat, itu pasti, apotek Kimia Farma aja. Gitu. Dan belum banyak yang tahu nih, ternyata Kimia Farma itu adalah BUMN. Ya. Nah, boleh diceritain nggak, Nisa? Sejarahnya si Kimia Farma ini seperti apa, terus bisnisnya tuh apa aja gitu? Nah, Kimia Farma mungkin kalau misalnya untuk masyarakat tahu Kimia Farma tuh taunya apotek ada di dekat rumah saya gitu mungkin ya biasanya. Nah, kalau Kimia Farma memang hingga saat ini itu sudah memiliki 1.304 apotek di seluruh Indonesia. Jadi wajar aja kalau misalnya masyarakat tahunya Kimia Farma itu apotek. Nah, tapi sebenarnya awal mulanya kita tuh adalah di tahun 1971 Kimia Farma itu dibentuk sebagai perusahaan Persero oleh pemerintah. Nah, dari situ kami mengembangkan sayapnya bukan hanya industri farmasi saja, tapi kemana? Kita punya klinik kesehatan, kita punya laboratorium klinik, kita punya optik, kita juga punya klinik kecantikan. Itu yang teman-teman bisa lihat mungkin. Tapi kalau misalnya bisnisnya sendiri, Kimia Farma ini ada pabrik bahan baku obat. Lalu ada pabrik obat. Pabrik obatnya juga ada 11. Lalu ada R&D-nya kita punya. Lalu kita ada distribusinya juga. Okay. Lalu semua bisnis sebenarnya kita menyuruh ya semua bisnis farmasi dari hulu ke hilir Kimia Farma ada. Jadi obatnya diproduksi sampai didistribusikan sampai kita beli ini ada di tangan customer tuh ternyata itu adalah bisnisnya Kimia Farma ya. Kimia Farma betul sekali. Nah, kalau Bio Farma adalah kami Kimia Farma itu anak perusahaannya Bio Farma. Oke. Jadi Kimia Farma adalah
anak Anak perusahaannya perusahaannya dari Bio Farma ya, di tahun 2020 ini. Kita bentuk holdingisasi, apa namanya, Bio Farma sebagai induknya, anak perusahaannya yaitu Kimia Farma dan Indo Farma. berarti kan tadinya nggak holding nih, sendiri-sendiri ya. Betul, Beda, betul. ada perbedaan nggak sih dari Kimia Farma sendiri-sendiri sampai akhirnya punya induk holdingnya ini tadi gitu? Apakah bisnisnya juga berbeda atau seperti apa perbedaannya dengan adanya holding? Kalau bisnisnya memang Bio Farma vaksin, Teh Yuni vaksin. Kami ini lebih ke obat-obatan, alat kesehatan. Apa namanya, produk farmasi dan alat kesehatan. Tapi dengan adanya holding ini, kita kan akhirnya bersinergi, yaitu untuk keseluruhan dari produk kesehatan, layanan kesehatan, baik itu produk kesehatan, layanan kesehatan, itu di BUMN-nya dibentuk holding, itu di apa namanya, di lead oleh Bio Farma gitu. Tadi Nisa sempat sebut ternyata Kimia Farma ini ada bisnisnya itu kecantikan. Ya, betul. Kira seperti apa sih kecantikannya itu? Apakah memproduksi kosmetik atau seperti apa? Nah, klinik kecantikannya itu kita punya 3 lokasi. Ada di Matraman, Jakarta, ada di Bandung itu di Dago, daerah strategis kan. Nah, satu lagi ada di Bogor. Kita baru punya 3. Di Bogor itu di Kimia Farm Apotek seberang Istana Bogor. Bukan Istana Bogor, apa, Kebun Raya Bogor. Aduh, di depan seberang Kebun Raya Bogor. Jadi tempatnya strategis banget, teman-teman bisa lihat itu. Ya, orang Bogor, orang Jakarta, orang Bandung pasti tahu lokasinya. Jadi produknya ada ICT facial, ada RF, ada hair removal, ada juga laser rejuve, dan banyak lagi. Kita juga salah satunya punya body cocoon, itu tuh untuk mungkin kalau misalnya, jadi kita masuk ke dalam suatu kapsul, itu kalau misal buat gue sih, pengennya sih itu bisa bertujuan untuk mengecilkan bagian-bagian tubuh kita, menyusutkan lemak-lemaknya lah. Tapi itu juga selain untuk menyusutkan lemak-lemaknya, itu juga buat kesehatan juga bisa. Jadi badan tuh lebih fresh gitu kalau misalnya keluar dari sana tuh. Pokoknya harus cek banget itu, coba cek mvcclinic.id Instagramnya. Kita lagi banyak promo-promo nih sebenarnya buat karyawan BUMN. Cukup membawa tag kartu karyawan BUMN-nya gitu. Diskon. Gimana? Dapat diskon. Iya, bawa kartu BUMN-nya. Kenapa Kimia Farma membuka melebarkan bisnisnya ke kecantikan? Itu sudah ada di memang programnya tersebut atau ada apa sih alasannya kenapa harus buka merambah ke kecantikan? Sebenarnya perusahaan sepertinya ini ingin melebarkan sayapnya untuk pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Kesehatan kan nggak selalu obat, tubuh, vitamin, tapi kecantikan juga kita mulai melirik. Karena kenapa? Sebenarnya kita juga punya salah satunya produk, mungkin yang masyarakat tahu, itu produknya Max Venus atau Max dari zaman dulu, yang kotak bentuknya bulat. Mana ya produk? Gue punya aku punya di lemari yang biru, ada yang warna kuning. Itu mungkin tahu ibu-ibu dulu itunya, artisnya tuh Widiawati. Oke. Dari zaman Widiawati tuh ada, kita tuh punya Max. Nah, sebenarnya kita punya produk kecantikan juga. Nah, dari situ berjalan, kenapa juga bikin klinik kecantikan akhirnya, karena kita punya salah satunya kemampuan produknya kan, produk kecantikan kita punya. Akhirnya bikin layanannya juga sekalian gitu. Kalau misalnya total apoteknya di Indonesia itu ada berapa banyak? Di Indonesia itu udah per Juni 1.304 apotek. 1.304 apotek. Nah, selain di Indonesia, kita juga punya cabang apotek di Arab, yaitu di Jeddah, Madinah, Mekah, sekitar 30-an kalau nggak salah. Oh, 30 di 30 di Jeddah, Madinah, Mekah. Oke, kenapa memilih di negara Arab lah?
perusahaan tujuan awalnya adalah untuk memfasilitasi atau membantu jemaah-jemaah haji dari Indonesia yang memang jadi kontribusi Indonesia untuk pada saat haji atau umroh ini sangat besar kan di sana. Nah, kita tujuan awalnya adalah dari situ untuk memfasilitasi kebutuhan keperluan para ibadah haji dan umroh gitu. Di Jeddah, Makkah, Madinah, selain yang ibadah haji dan umroh, juga warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi juga kan banyak. Itu juga salah satunya tujuannya sebenarnya sasarannya, tapi bukan untuk warga Indonesia saja. Kan kalau udah di sana apotik ya udah berarti buat semua ya. Untuk untuk masyarakat di daerahnya juga Makkah, Madinah, Jeddah juga memang kita buka gitu, nggak khusus untuk Indonesia. Ada beberapa karyawannya yang memang dari Indonesia, tapi juga ada juga dari sana. Dengan dibukanya 30 cabang apotek sekitar ya? 30, saya kurang tahu 30. 30 apotek kimia farma di Arab tadi, ada perbedaannya nggak ataukah peningkatan profit atau responnya sendiri ketika 30 apotek di Arab itu seperti apa? Kalau responnya ya dari kami internal sendiri ya, kami sangat bangga tentunya punya salah satu cabang apotek di Arab. Nah, tapi untuk respon yang di masyarakat sana juga sangat positif sepertinya. Karena kenapa? Ya terus berjalan gitu apoteknya dibuka dan juga pelayanannya di sana prima juga oleh apoteker tentunya. Dan satu lagi memang yang kelebihannya salah satunya di di Mekah itu di Masjidil Haram ada 3 titik sebenarnya yang dekat Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya yang habis habis menjalankan ibadah umroh atau haji itu kalau misalnya perlu obat atau apa dan terima resep juga bisa ke 3 apotek yang di dekat terpusat di Masjidil Haram. Jadi dekat banget, sekitar 2, ya di sana kan 2 kilo ditempuh sama jalan kaki ya. Jadi dekat banget. Kalau udah melebarkan sayap ke pasar internasional berarti profitnya juga naik dong. Ya tentunya diharapkan kan itu sama perusahaan kayaknya ya. Oke. Kimia Farma ternyata menyediakan bahan baku kosmetik mengirim bahan baku kosmetik ke Korea Selatan. Boleh dijelaskan nggak gimana bisa sampai ada kerja sama dengan Korea Selatan? Ya, jadi nama yang dimaksud adalah perusahaannya PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia. Itu salah satu anak perusahaan kimia farma yang memang produksinya adalah bahan baku, yaitu bahan baku obat aktif. Juga selain itu memproduksi item high function chemical. Nah, si produk high function chemical tersebut itu biasanya digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan food supplement. Nah, perusahaan kimia farma Sungwon Pharmacopeia sendiri kerjasama dengan perusahaan dari Korea gitu. Jadi kita hasilnya diekspor ke Korea karena dibutuhkan juga di sana gitu. Keren. Ternyata kita pakai jangan-jangan yang kita pakai ini juga dari kimia farma juga. Mungkin salah satunya yang produk yang high function chemical tersebut tuh salah satunya lauloisin. Kalau salah ini salah spelling, argin nitrat, argin ketoglutarat, milk thistle, thiamin dialorisulfat, ceramid, juga henandiol. Nah, agak susah kan? Sebenarnya gue apoteker tapi udah lama tidak ada di pabrik farmasi, adanya di sini di kantor. Jadilah seperti ini hasilnya. Banyak gaul sama lu Des kayaknya. Lu jadi lupa bahasa-bahasa farmasi. Kenapa milih Korea Selatan sih untuk kerjasamanya? Kalau misalnya gue lihat sih sepertinya karena Korea Selatan juga udah punya keahlian atau bidang khusus, yaitu ini kan kalau bahan baku farmasi itu bidangnya industri kimia dasar. Nah, salah satunya kita belum memiliki kemampuan tersebut. Nah,
yang terdepan nih saat ini, salah satunya adalah Korea Selatan. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Oke. Berbicara tentang tadi apa ya, kesehatan nih, Nis. Jadi di masa sekarang, ini kan orang tuh mulai aware sama yang namanya sehat, menjaga imunitas, konsumsi vitamin otomatis tuh meningkat. Yang tadi orang-orang tuh nggak nyadar kayak vitamin, udahlah gak usah minum gitu. Sekarang jadi orang aware banget nih sama yang namanya minum vitamin gitu, jadi rutinitas. Terus dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini nih, gimana dari Kimia Farma? Ada mungkin memang ada peningkatan penjualan kah dari sisi vitamin kah? Terus dengan COVID ini seperti apa? Nah, untuk saat COVID sekarang ini, Kimia Farma memang punya produk-produk imun, produk-produk suplemen. Salah satunya contohnya Fituno, terus juga di Papros kita punya Besefort, itu yang buat meningkatkan imun tubuh. Nah, Kimia Farma sendiri kan punya produk-produk tersebut. Karyawan sih memang diingatkan, di kita di internal karyawan untuk diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, juga jangan lupa untuk makan suplemen kesehatan diperlukan, terus berjemur di bawah sinar matahari, terus memang kita juga saat ini ngikutin aturan pemerintah ya, PSBB terutama di Jakarta, untuk masuk keterbatasan yang di ruangan itu 50%, itu kita jalankan semuanya. Nah, untuk penjualan sendiri di apotek memang permintaan suplemen itu meningkat, apalagi yang sebelum suplemen mungkin masker, terus sanitizer, itu sih wajar meningkat karena memang kebutuhan permintaan dari konsumen juga kan meningkat. Jadi ya untuk produk-produk yang istilahnya itu adalah produk-produk new normal ya sekarang ya namanya, mungkin lagi hitsnya, itu memang permintaannya meningkat daripada sebelumnya. Sempat disitu nggak sih nih apotek Kimia Farma pas lagi awal-awal COVID mulai diumumin, kan orang tuh mulai worry kan, itu serbu nggak sih, gimana sih kondisinya di Kimia Farma sendiri pas lagi COVID? Oh iya, pas awal-awal banget tuh ya, akhirnya Pak Erik waktu itu sempat mampir juga ke apotek Kimia Farma yang di Menteng Huis, itu ngecek untuk ketersediaan masker. Memang kebutuhan maskernya meningkat pada saat itu, wajar, bukan di Kimia Farma doang mungkin ya, di tempat lain juga, di apotek-apotek atau misalnya yang tadinya nggak jualan masker jadi jualan, didadakan gitu ya. Jadi memang sempat banyak juga permintaan masker di apotek, memang wajar buat kami karena kan kebutuhan saat itu juga meningkat pesat. Juga himbauan pemerintah untuk menggunakan masker kan menjadi suatu kebiasaan yang baru buat kita, jadi ya wajar aja kalau nggak punya di rumah tiba-tiba harus ada, ya permintaannya jadi meningkat gitu. Terus orang keluar kan nggak sekali dua kali, mana masker medis kan ini ya sekali pakai. Nah sekarang kan akhirnya bermunculan tuh masker kain, nah mulai reda deh gitu. Tapi sempat ini nggak terfasilitasi nggak sih orderan, bukan order ya, apa ya, itu tadi permintaan masyarakat kan meninggi nih. Jadi terfasilitasi nggak, atau memang ya itu tadi ada orderan pasti selalu ada untuk itu tadi bahan-bahan new normal itu tadi. Pada momen tersebut memang kebutuhannya meningkat jauh luar biasa. Ya wajar kita tapi perlu waktu penyesuaian, cuman terselesaikan juga gitu, tertangani juga. Oke, jadi BUMN aman lah ya Kimia Farma ya untuk menyediain. Saat ini sekarang aman. Apa nih, boleh dibilang tapi keputus-putus? Saat ini sekarang ini aman untuk produk normal, masker, sanitizer. Kita punya sanitizer, ada di tas gue. Tetap ya promo terus nih. Ya. Terus mana ya Fituno aku ya? Ini aku di meja kantor. Ini kita punya anti-fake. Produk dari Kimia Farma bisa didapetin. Di apotek Kimia Farma pasti ada. Harganya langsung stop. Nah, harganya gue nggak hafal. Sekitar 20.000 sekian. Saya lupa, sorry. Itu tadi
berbicara kesehatan, tadi ada kecantikan, terus kesehatan yang sekarang new normal pakai masker, hand sanitizer, tapi ternyata kita juga nggak boleh lengah dengan kesehatan mulut, cie. Karena ternyata nih gue baca Kimia Farma tuh pernah dapet rekor muri karena Nah, ini ya kumur-kumur. aksi kumur Aksi kumur. kumur di Banyak. dua kota Ya, Jakarta, Bandung. Terus gimana bisa kenapa bikin aksi kumur dan sampai dapat muri segala? Ya, waktu itu kita tuh momennya saat launching produk Nkasari mouthwash. Nah, sebelumnya Nkasari, mana ya ada Nkasari nggak ya? Aku juga pakai kok Nkasari, tapi yang lama. Nggak ada nih. Nah, sebelumnya kita memang punya Nkasari yang dari apa namanya sudah lama, mungkin warna hijau botolnya. Itu juga kalau misalnya orang yang setia sama Nkasari kayak ibu aku tuh, kalau misalnya bulan puasa tuh harus banget pakai Nkasari. Kalau biasa-biasa aja, mulai nggak enak tenggorokan, nggak enak apa namanya panas dalam, itu pasti kumurnya sama Nkasari. Tapi yang lama botolnya hijau. Nah, akhirnya kita buat Nkasari yang baru. Nkasari yang lama itu masih ada, yaitu Nkasari mouthwash. Ada 3 pilihan rasa kalau nggak salah. Itu kita launching. Nah, sekalian juga bikin momen untuk rekor muri. Oke, karena Kumur di Jakarta, Bandung. Oke, terus kita beralih ke transformasi, nih. Yang gue baca juga nih, ternyata Kimia Farma nih juga melakukan transformasi, ada transformasi bisnis dan juga yang agak dinotis itu adalah transformasi HR, karena Kimia Farma tuh pernah meraih penghargaan HR Asia's Best Companies to Work for in Asia ya. 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 Kita juga pengen belajar nih dari Kimia Farma sampai bisa mendapatkan penghargaan itu. Ada transformasi apa sih khususnya misalnya di bidang SDM yang dilakukan di Kimia Farma? Transformasi yang diintegrasi dalam bentuknya namanya KIFES. Jadi pegawai bisa mengakses seluruh hal mengenai human capital terkait dengan human capital di KIFES ini. Misalnya apa? Ada personal administration, organization management, payroll, juga bisa kita lihat di sana, time management, bisa lihat performance juga. Jadi sukses faktornya tuh ada tertuang semua di KIFES. Selain itu, database-nya juga ada. Selain itu, untuk talent management, kita juga memang berjenjang kan ya di sini. Lalu pelatihan-pelatihannya juga sama berjenjang. Itu selalu ada tiap tahun untuk seluruh pegawai, juga didasari oleh talent pool. Oke. Nah, kita punya talent pool, di sini juga udah punya talent pool. Yang diperbarui, mengumpulkan, boleh dijelasin? Jadi talent pool, sepemahaman saya, talent pool ini diperbarui tiap 2 tahun. Jadi dikelompokkan, apakah Nisa, misalnya contohnya saya harus ada perlu pengembangan di tempatnya sekarang, atau Nisa tidak berkembang, maka harus dilakukan pelatihan atau manajemennya seperti apa terhadap Nisa. Jadi HC-nya ini benar-benar concern sama per setiap karyawannya gitu. Pengembangan setiap karyawannya ya. Betul, makanya diadakan talent pool tersebut. Untuk pelatihan untuk ya tadi ada talent pool, berarti kan di dalamnya ada training and development. Betul, pengembangan. Di dalam Kimia Farma. Untuk pelatihannya ya? Nah, pelatihannya dibagi beberapa, yaitu ada Professional Skill Academy, juga ada Leader Development Program. Di Professional Skill Academy ada programnya development program untuk manajemen, untuk learning program non profesional, karena kan kita juga banyak yang di lapangan ya. Karyawannya kan tersebar nih. Terus juga ada Public Learning Overseas. Ya, itu program-programnya HC deh. Memang aku kurang dalam terhadap program HC tersebut, tapi cukup tahu sedikit aja gitu. Berarti itu dilatih trainingnya itu dari yang ngelatihnya itu trainernya itu dari internalnya sendiri Kimia Farma.
Ya, betul. Ada dari internal. Ada mungkin juga dari eksternal, tapi di internal juga ada. Jadi, training for trainer program tersebut juga ada. Mau Jadi, dijelasin? misalnya saya udah ikut program trainee tersebut, trainer for trainee atau trainer for trainer ya? Training. Trainer for trainee. Jadi saya sudah melakukan ikut pelatihan tersebut. Misalnya saya punya pengembangan di bidang komunikasi. Jadi nanti pada saat kesempatan diperlukan pemateri mengenai komunikasi, saya bisa mengajukan untuk mengisi program tersebut. Jadi saya sebagai trainernya di situ. Jadi trainernya nggak perlu ngambil dari luar, bisa saya salah satu contohnya itu. Oke. Ada lagi nggak tentang SDM yang mau dijelasin? Jumlahnya kan di apa namanya di kimia farma itu banyak banget 10.000 lebih. Itu aja sih kelebihannya. Bu. Tapi si manajemennya nih bisa mengatur dengan baik gitu. Terus juga tuh apa namanya jumlah milenialsnya juga lebih dari setengahnya. Sudah Kan lebih biasanya 10% diisi sama generasi milenial. generasi milenial yang di bawah 30 tahun ya, di bawah 30 tahun sekitar 60% ya. Oh, udah tinggi ya, 60%. Di bawah 30%, di bawah 60%. Gimana sih maksudnya gitu? Ini kan generasi milenialnya ada 60% lumayan banyak. Beda dong. Berarti kan apa ya? Sekitar 60% itu jumlah milenial, jumlah karyawan milenialnya sekitar 60%. 60%. Sama Ada grup. milenial tuh lagi masa-masanya produktif, terus punya ide dan inovasi, ide-idenya lah pokoknya. Dari kimia apa sih? Gimana caranya supaya itu tadi mereka bisa si generasi milenialnya ini juga bisa ngembangin inovasi-inovasinya. Itu nanti nyambung berarti kan ke komunikasi internalnya juga, gimana cara di inovasinya bisa disuarakan oleh para milenial, terus gimana gapping antara generasi, kan 60% milenial, gimana gappingnya antara milenial dengan 40% yang non milenial. Nah, milenialnya ini kan sekitar 60% di kimia farma. Milenial 90% tersebut sudah menduduki atau menjabat sebagai top manajemen, misalnya manajer. Atau salah satu contohnya di apotek, mayoritas apotek kami itu ada kepala apotek. Kepala apoteknya saya nggak mau nyebut angka, tapi kebanyakan diisi oleh milenial. Jadi gap itu udah gap misalnya yang milenial dan milenial itu udah berbaur gitu, karena memang mayoritas sekarang udah milenial semua di kimia farma gitu. Jadi memang untuk karir path-nya sendiri memang punya kesempatan ya milenial itu untuk menduduki level Betul. Ya, untuk milenial sendiri salah satunya ada event tahunan kita nih, yaitu apel kesiapan kerja. Jadi setiap tahunnya kita diberikan arahan langsung dari manajemen mengenai setahun ini kita akan harus siap untuk apa, dan evaluasi yang kemarin juga, tapi dalam satu bentuk event atau acara setengah hari. Nah, di situ selain tim panitianya itu milenial, diisi oleh milenial, kita juga melibatkan milenial. Yaitu jadi nggak monoton, manajemen menyampaikan sesuatu, kita harus semangat apa. Nah, untuk mengisi semangat tersebut, milenial dari tiap entitas, dari seluruh Indonesia ini tuh dilibatkan di kegiatan tersebut. Misalnya, menunjukkan suatu bakatnya dari suatu entitas. Nah, itu kita dilombakan. Jadi seseruan juga tuh antar entitas, milenial juga aktif semua gitu. Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah yang menang. Tapi memang itu untuk seru-seruan. Nah, itu untuk menambah bumbu atau keseruan lah. Tapi message yang dari atau persiapan kerja adalah menyampaikan persiapan di tahun ini apa, karena disampaikannya di awal tahun, kegiatannya misalnya di Januari. Oke, setiap awal tahun dilakukan event tersebut. Oke. Ya, atau persiapan kerja. Oke. Nah, selain event tersebut juga ada HUT kimia farma. Kalau HUT mungkin biasa, tapi kita diisinya memang oleh milenial. Kenapa? Karena isi kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan sport dan seni yang kebanyakan memang isinya oleh milenial gitu.
nama kegiatannya yang untuk HUT, karena HUT-nya Kimia Farma tanggal 16 Agustus, jadi bertepatan dengan HUT RI juga, jadi memang acaranya sangat meriah ya. Di situ kita ada one day sport, itu isinya olahraga. Nah, karena ada HUT RI juga, jadi isinya juga ada lomba-lomba 17-an. Selain sport juga kita ada seni. Nah, itu juga ajang seni yang bergengsi, apalagi tiap entitas. Salah satunya untuk memilih duta Kimia Farma. Oke, Gitu. ada pemilihan dutanya juga ya. Terus Iya. dutanya fungsinya nanti buat apa nih? Nah, duta Kimia Farma selain untuk mempromosikan mengenai kimia farma, juga nantinya untuk diikutkan di duta BUMN sebenarnya. Oke. Tuh perwakilannya. Itu ya ada kegiatan rutinnya juga ya yang apa melibatkan milenial juga. Iya. Terus kalau misalnya untuk mengelola komunikasi eksternalnya gimana? Karena kan Nisa pas banget nih, ternyata kan memang external communication. Pasti banyak banget pemberitaan tentang kimia farma, baik itu positif, kalau positif sih is okay gitu, bagus untuk branding perusahaan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pemberitaan negatif. Atau terus apalagi kalau itu sampai viral, katakanlah seperti itu. Ada nggak, boleh cerita nggak, ada nggak sih gimana apa ya, mengantisipasi atau menghandle berita-berita negatif di media, terus atau mungkin pernah nggak ada berita yang sempet viral nih yang nyinggung kimia farma, terus menghadapi seperti apa? Nah, untuk berita-berita negatif tersebut, sebenarnya aku pribadi sih sendiri menanggapinya dengan sikap yang positif aja. Kan wajar, namanya perusahaan sedang naik lah ya gitu ya, sedang naik tingkatan gitu, itu wajar diterpa informasi atau berita. Kadang ada beritanya yang betul memang, mungkin, tapi juga ada berita yang kurang tepat, itu wajar kita menyikapinya. Cuman di sini alhamdulillah nih, bosku nih, atasanku nih orangnya koordinasi banget gitu, maksudnya enak gitu ya. Jadi kita juga ya menanggapi hal tersebut enjoy aja ya. Memang kalau perlu diklarifikasi kita klarifikasi, tapi kalau misalnya memang nggak sesuai beritanya, lebih baik sih ya sudah biarkan saja, tapi kita pasti klarifikasi berita tersebut apabila kurang tepat gitu utamanya gitu. Bikin ini nggak sih berita atau mungkin kimia farma diterpa isu yang bikin aduh gimana ya, ini gimana, harus punya strategi komunikasi seperti ini, yang kita lakukan harus seperti ini gitu. Ada, boleh apa ya, belajar sedikit gimana? Nah, untuk menghadapi itu, aku pribadi sih sebenarnya belajar dari atau benchmark dari perusahaan lain. Nah, selain benchmark, kita juga kan di forum humas ya. Di forum humas itu teman-temannya tuh support banget. Jadi kalau misalnya memang aku ada yang perlu atau kira-kira minta masukan tuh, biasanya aku kontak teman-teman forum humas, termasuk lo ya Des ya. Gue kontak juga, gue repotin, memang kita selalu minta bantuan. Selain itu juga karena kita perusahaan farmasi ya, jadi cukup cukup unik, mudah banget gitu kalau misalnya diberitakan. Jadi ya enjoy aja gitu. Saya sekarang udah hampir 4 tahun mungkin di sini. Gak ada yang bikin pusing? Bikin pusing. Jadi kalau aku tuh ngerasa kalau di sini tuh kayaknya tuh momen tertentu aja lagi adem, tiba-tiba naik, turun, adem lagi, ada sesuatu naik, turun, itu wajar, nggak apa-apa. Jadi udah enjoy aja gitu. Kayak yang di belakang Nisa tuh apa, ada core value atau apa nih? Oh, ini waktu kita mau proses untuk akuisisi Papros. Jadi kita bikin bikin perusahaan, bikin kegiatan. Kira-kira apa nih kalau misalnya kita nantinya akan mengakuisisi Papros, apa yang akan kita tuju, yaitu untuk tujuannya sebenarnya untuk sinergi dengan Papros, karena kan Papros sama dan kita industri farmasi. Dengan adanya Papros masuk kerja sama kita, tentunya akan menambah memperkuat kimia farma secara grupnya gitu. Jadi kita bikin momen ini, bikin gambaran ini gitu. Oke. Ada gambar pialanya juga, itu tujuannya? Iya, tujuannya itu nomor 1 farmasi di Indonesia. Gitu. Oke, Nis, ada tambahan lagi atau mungkin dari Nisa mau kasih, mungkin boleh bocorin ke depan kimia farma mau
memperluas pasar mungkin ke negara mana, atau mungkin ada promo-promo diskon atau apa dari Kimia Farma? Ini aja sih pesan, kan kita lagi menghadapi apa namanya adaptasi kebiasaan baru nih atau new normal nih. Nah, cuma buat ngingetin aja kalau kita tetap jaga kesehatan karena corona atau penyakit itu ada di depan kita, bukan corona aja. Jadi tetap jaga kesehatan, cuci tangan bersih, jangan lupa minum vitamin, suplemen. Ada dari Kimia Farma itu Fituno, B-Fort. Terus selain itu jaga social distancing, itu aja deh. Oke. Sama gimana? Terus lanjut silakan. Iya, tips atau apa buat teman-teman kalau aku pribadi ya, apa namanya di mobil biasanya aku tuh sediain botol isinya botol aqua 1 liter, isinya air mentah karena buat cuci tangan. Ya memang kita pakai hand sanitizer, tapi kayaknya lebih afdol kalau cuci tangan sebenarnya pakai sabun kan. Nah, kita bawa botol itu. Terus juga aku selalu bawa ini anti-vax buat sebagai sanitizernya. Masker jangan lupa, bisa masker atau masker medis. Kalau memang harus di tempat kerumunan, itu hati-hati. Pulangnya mandi, apa namanya, langsung bajunya dibersihkan gitu. Itu aja. Oke, dan Terus tetap jaga kesehatan. Farma ya, apotek Kimia Farma. Ya, kalau mau beli apapun ada di Apotek Kimia Farma untuk untuk menghadapi new normal ini. Diskon nggak ada ini nggak ada diskon? Oh, promo. Iya, promo. Ada di Kimia Farma bulan Agustus ini dalam rangka apa namanya menyambut HUT Kimia Farma sama HUT RI, kita tuh ada program diskon di apotek. Cuma belum rilis, baru rilis akhir bulan ini. Tapi tetap aja pantengin aja, ada di Kimia Farma, pasti ada mailernya, terutama untuk produk yang new normal ya, itu ada. Nah, terus juga mau infoin kalau Kimia Farma itu selain di apotek, kita udah masuk ke marketplace, ada di websitenya kimiafarma.online, itu bisa belanja langsung di situ, juga di marketplace kayak Shopee ada, di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak, di Bilibili, di belanja.com ada. Oke, oh jadi sudah ini lupa tuh tadi. Udah masuk, iya. Jadi kita nggak perlu datang ke apoteknya ya, bisa lewat online Tuh. juga ya. Bisa lewat online. Nah, terus selain itu juga program-programnya karena apa namanya? Karena diam di rumah ini nih, jadi apotek-apotek Kimia Farma yang di dekat-dekat kalian nih, ini pasti udah bisa ngelayanin layanan antar. Kalau misalnya kalau layanan antar nih, itu kan bisa kontak langsung dikirim, tapi memang kontaknya langsung ke apotek yang terdekat aja. Itu pasti ada layanan antarnya. Ada minimum pembeliannya nggak? Nggak ada. Keren. Oke. Langsung kontak aja apotek yang terdekat. Oke, Nisa, terima kasih banyak. Thank you ya, Des. Semoga beberapa kali sukses, bisnisnya semakin meluas lagi, tidak hanya di Indonesia, sampai ke negara-negara. Amin. Banyak deh. Sukses juga buat Nisa ya. Ya, thank you, Des. Semoga sehat selalu.